Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kembali kita belajar bahasa daerah Makassar. Tepat hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini meskipun hanya melalui video pembelajaran. Jadi video ini disimak baik-baik, didengarkan baik-baik agar anak-anakku tidak ada lagi yang salah mengerjakan latihan. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita sudah belajar mengenal huruf lontar Makassar. Perlu anak-anakku semua ketahui, huruf lontar Makassar yang kita pelajari berjumlah 19. Ingat, jumlahnya hanya 19. Dimulai dari huruf K, Ganga, Pabama, Tadana, Cajanya, Yarala, Wasaaha. Jadi huruf lontara yang kita pelajari adalah huruf lontara Makassar yang berjumlah 19. Nah, anak-anakku, di sini ibu guru memberikan contoh penulisan huruf lontara dengan tulisan Latin atau bahasa Makassar dan artinya bahasa Indonesia. Jadi di sini yang kita pelajari adalah huruf lontara, kemudian tulisan Latin atau bahasa Makassarnya, kemudian artinya atau tulisan Indonesianya. Jadi jika dikatakan huruf lontara Makassar, maka tulisannya adalah huruf lontara. Sedangkan huruf Latinnya adalah bacaan dari tulisan huruf lontaranya tersebut. Sedangkan artinya itu adalah bahasa Indonesianya. Jadi di sini ada tulisan lontara amma. Latinnya atau bahasa Makassarnya adalah amma. Sedangkan artinya adalah ibu. Jadi dalam menulis tulisan lontara amma, lontaranya hanya huruf H dengan huruf ma. Tidak ada lagi yang menambahkan huruf K di belakangnya. Karena jika ditambahkan huruf K, maka bacaannya adalah amaka. Nah, kemudian contoh yang kedua, bahasa Makassarnya atau Latinnya pasara. Dalam tulisan lontara, pasara ditulis huruf pa dulu, kemudian huruf sa, kemudian huruf ra. Sehingga bacanya adalah pasara. Sedangkan artinya adalah pasar. Kemudian contoh yang ketiga, Latin atau bahasa Makassarnya sandala. Sandala ditulis dalam huruf lontara adalah huruf sa dulu, kemudian huruf da, kemudian huruf la. Jadi tulisannya sadala, sementara bacaan Makassarnya adalah sandala. Dalam arti Indonesianya, sandala adalah sendal. Kemudian ada tulisan lontara, tasa. Dalam bahasa Makassar, bacaannya adalah tasa. Arti tasa adalah tas. Contoh yang kelima, ada bahasa Makassar atau Latin balabasa. Balabasa dalam tulisan lontara adalah huruf ba dulu, kemudian huruf la, kemudian huruf ba, kemudian huruf sa. Jadi tulisan lontaranya bacaannya balabasa. Sementara Latinnya adalah balabasak, yang artinya adalah penggaris. Nah, ini adalah contoh penggunaan huruf lontara Makassar. Nah, dalam huruf lontara Makassar atau Androng Hurupu mempunyai tanda bunyi atau tanda sa'ra. Tanda bunyi ini biasa pula disebut anak huruf lontara. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat huruf lontara dengan tanda baca I, titiknya di atas, tanda baca U, titiknya di bawah,
tanda baca E, tandanya di samping kiri, tanda baca O, tandanya di samping kanan. Nah, di sini untuk tanda baca O yang anak-anakku lihat ada kesalahan sedikit ya. Mestinya tandanya ada di bawah. Kemudian jika anak-anakku melihat ada tanda titik 3, maka ini artinya tanda titik atau tanda koma. Anak-anakku bisa melihat contoh menulis huruf lontara dengan tanda baca. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko. Jika diberi tanda baca, maka huruf K, kemudian Ki, huruf K tanda baca I, kemudian Ku, huruf K tanda baca U, kemudian huruf K, huruf K tanda baca E, dan huruf Ko, huruf K tanda baca O. Kemudian ada lagi huruf Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Nah, huruf Ga seperti biasa penulisannya tebal tipis, hurufnya tetap diperhatikan. Kemudian huruf Gi, huruf Ga dulu, kemudian diberi tanda titik di atas sehingga bacanya menjadi Gi. Kemudian huruf Go, tanda bacanya ada di bawah. Kemudian huruf G, tanda bacanya di samping kiri. Tanda baca Go, huruf Ga dulu, kemudian tanda bacanya di samping kanan. Kemudian huruf Nga, Ngi, Ngu, Nge, Ngo. Nah, di sini huruf Nga-nya sama. Kemudian huruf Ngi-nya, huruf Nga tanda baca I, titik di atas. Kemudian huruf Nga tanda baca U, titiknya di bawah. Kemudian huruf Nga tanda baca E, tandanya di samping kiri. Kemudian huruf Nga tanda baca O, tandanya di samping kanan, sehingga bacaannya Nga, Ngi, Ngu, Nge, Ngo. Untuk bisa menulis huruf lontara Makassar, anak-anakku bisa melihat video berikut. Nah, di sini Ibu Guru memberikan contoh menulis huruf K dengan memperhatikan tebal tipis hurufnya. Jadi kita tarik garisnya dulu, kemudian huruf K tanda baca I, titiknya di atas, tanda baca U, titiknya di bawah, kemudian huruf K tanda baca E, kita tarik garisnya dulu dengan menebalkan, tandanya di samping kiri, kemudian huruf K tanda baca O, tandanya di samping kanan. Jadi anak-anakku untuk memudahkan menulis huruf lontara Makassar, coba anak-anakku lihat video ini dengan baik, disimak baik-baik. Jangan lupa selalu menggunakan tulisan bersambung, tegak bersambung ya. Nah, kemudian ko. Nah, kemudian contoh kedua Ibu Guru memberi contoh penulisan huruf Ga. Nah, ditebalkan seperti ini, jadi tidak semuanya tebal. Nah, huruf Ga, kemudian kita tebalkan lagi tipis, tebal. Nah, ini huruf Gi, titiknya di atas. Kemudian huruf Gu, ya kita tebalkan, titiknya di bawah huruf Gu. Kemudian huruf G, kita tebalkan garisnya, tipis, tipis, tebal. Tanda bacanya di samping kiri. Kemudian huruf Go kita tebalkan tipis. Nah, untuk menebalkan cukup menarik 3 kali garis. Sedangkan untuk menipiskan cukup 1 kali garis saja. Lagi Gu, G, Go. Anak-anakku semua jangan lupa memberi jarak ya agar terlihat rapi. Nah, kemudian ini huruf Nga. Kita tebalkan dengan menarik garisnya beberapa kali. Ngi, Ngu, titiknya di bawah. Nge. Nah, jika anak-anakku merasa belum tebal, bisa menarik 3 atau 4 kali garis. Nah, kemudian jangan lupa selalu menggunakan tulisan tegak bersambung.
Nah, ini adalah contoh menulis menggunakan tulisan bersambung. Nah, setelah menyimak video tadi, untuk latihan 2 Anandaku ditulis di buku latihan. Menulis huruf lontara dengan benar, kemudian beri tanda baca mulai dari huruf P sampai huruf H. Jadi ingat, mulai dari huruf P sampai huruf H. Anandaku semua, untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah agar anak-anakku semua bisa lancar atau mahir menulis huruf lontara dengan benar dengan tanda bacanya. Oke, tetap semangat Anandaku dan jaga kesehatan. Lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.